Dulu ketika di dunia ini selalu berbuat kemaksiatan.
bisa karena itu adalah kehendak Allah. Karena kita dalam berkeyakinan, dalam beragama tidak harus selalu menggunakan logika. Kadang logika itu harus digunakan. Semuanya memakai keyakinan atau hati. Kemudian saling bertanya, oh bagaimana kabarnya di sana? Mereka seperti itu seperti apa? Mari dalam dikatakan, ma salah kakum fisakor, ma inomo salah kakum dan kelakoni kalau bagi kum insuruh kami fisakor dalam neraka sakor. Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka sakor? Jadi pertanyaan dari orang-orang yang ahlul jannah, ma salah kakum fisakor. Apa yang membuat kalian dimasukkan ke neraka sakor? Salah satu neraka ini namanya neraka sakor. Kan banyak neraka, ada neraka jahim yang artinya jurang, ada jahanam, ada wail, ada sakor. Jadi salah satu neraka Allah dinamakan neraka sakor. Neraka sakor itu wama neraka sakor. Apa neraka sakor itu? La tubqi wa la nadar. La tubqi wa la nadar ini neraka yang ketika menghancurkan manusia, ketika membakar manusia, la tubqi, tidak tersisa sama sekali. Jadi benar-benar hancur, lebur, benar-benar tubuh manusia ini menjadi debu. Jadi la tubqi wa la nadar. Lawahatun lil basar. Lawahatun lil basar. Lawah ini kalau di dalam tata bahasa mengikuti wazan fa'alun, yang artinya mubalaghah, sangat lawah, sangat panas. Lawahatun lil basar. Lawah sangat panas, lil basar membakar kulit manusia. Sangat panas sekali. Ini gambaran neraka sakor yang diterangkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu bukan kalamnya Nabi Muhammad, tapi langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah kalam Allah. Itu adalah keterangan bahwasanya neraka sakor langsung diwaladah lawahan dan berbasar. Kemudian illa alaiha tis'an neraka sakor itu hanya dijaga oleh 19 malaikat. Jadi neraka sakor itu hanya dijaga oleh 19 malaikat. Kalau dibayangkan 19 itu kan sedikit, sedangkan manusia ini ada jutaan manusia. Apakah mampu malaikat ini menjaga jutaan manusia yang ada di neraka itu? Ini sebenarnya adalah semacam sindiran, atau Allah itu membuat manusia itu remeh. Kalau hanya menjaga seluruh manusia, saya cukup mengutus 19 malaikat. Kadang orang berpikir, saya 19 malaikat bisa apa mereka ini? Jadi kalau dalam ilmu balaghah itu apa istilahnya? Jadi biar manusia ini terkecoh, 19 saja kalau saya cukup saya lawan gitu. Jadi hanya 19 malaikat. Tapi sebenarnya 19 malaikat itu cukup untuk menjaga seluruh manusia yang ada di neraka. Jadi ada di serta itu adalah gambaran dari neraka sakor. Tadi yang pertama adalah la tubqi wa la tadar, sangat panas sehingga tubuh manusia benar-benar hancur. Lawahatul lil basar, sangat lawah, sangat panas lil basar, membakar kulit manusia. Alaiha tis'an hanya dijaga oleh 19 malaikat. Kalau kita bahas malaikat, sayapnya saja jatuh ke dunia ini sudah gelap dunia. Satu saja sayapnya jatuh. Kemudian qalu pada jawab sama sing ning prosa bahwa aku orang musuh kita kalau musuh saking golongan wong sholat. Pertama,
neraka sakor itu laku qalu laku minal musallin. Jadi ketika ditanya masalah kamu sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakor? Qalu laku minal musallin. Orang-orang di neraka sakor menjawab laku minal musallin. Saya ketika dunia tidak mengerjakan sholat. Lam naku minal musallin. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat itu ini ada di neraka sakor, ada di neraka sakor. Jadi sholat itu benar-benar sesuatu yang wajib, sesuatu yang maksudul ibadah, pimpinan dari ibadah, puncak dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang meninggalkan sholat ada di neraka sakor. Kemudian memang sholat itu berat, gitu. Sholat itu sangat berat, tapi kita harus berusaha. Kita harus berusaha bermujahadah, mempunyai keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tidak usah menunggu hidayah. Ada orang saya tak menunggu hidayah dulu. Kalau ditunggu tidak datang-datang. Hidayah itu tidak usah ditunggu, tapi harus dikejar, harus dicari. Ini adalah bentuk usaha kita untuk menjalankan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saya sudah sholat cukup ingat kepada Allah gitu. Jadi ada orang seperti itu kan, saya cukup ingat kepada Allah, itu sudah sholat gitu. Jadi pernah saya bicara dengan orang seperti ini, saya jawab ya memang as-sholatu lidikri, jawabannya kan gitu. Sholat itu adalah lidikri, tapi sholat yang dimaksud dalam syariat adalah sesuatu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah definisi sholat dalam ilmu syariat. Jadi kalau belum diawali takbir dan tidak diakhiri salam, berarti dia bukan sholat, hanya zikir biasa saja. Jadi macam-macam orang itu beralasan ketika tidak sholat. Ada yang nanti menunggu kalau sudah tua, nunggu hidayah. Saya sudah sholat, cukup ingat sudah sholat, macam-macam sekali. Jadi hidayah tidak usah dicari. Terus harus dikejar, jangan ditunggu, harus dicari. Ini adalah hidayah. Jadi pertama adalah orang-orang yang tidak menjalankan sholat. Walau nakulan orang-orang seperti kalau ingin mengumpulkan seperti itu alam sekitar yang mengumpulkan miskin. Yang kedua yaitu naku nurul miskin, orang yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini adalah orang yang akan dimasukkan ke neraka sakor. Dulu mungkin pernah saya sampaikan, rezeki manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yudhi'u liman yasha. Allah itu memperluas, memudahkan rezeki, memperbanyak rezeki kepada siapapun yang dikehendaki, dan Allah itu mempersempit kepada siapapun, mempersempit rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Orang yang dikehendaki Allah untuk rezekinya mudah, orang yang dikehendaki oleh Allah rezekinya banyak, maka jangan lupa untuk memberi makan kepada orang-orang fakir miskin, memberi perhatian kepada orang-orang fakir miskin. Karena apa? Di dalam ayat-ayat yang lain itu selalu menjadi perhatian, selalu menjadi perhatian. Bahkan orang yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin ini termasuk orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat itu wa amsa'ila fala
masaila malatana. Berapapun nominal, berapapun rupiah kalau bisa kita beri, karena minta pengemis itu uang 1.000 itu sangat berharga bagi dia. Jadi menjadi perhatian dalam Al-Quran itu memberi makan atau memberi perhatian kepada orang-orang miskin itu menjadi perhatian dalam Al-Quran. Maka itu wa'amasa'ilah, kalau ada peminta-minta jangan diminta, jangan diarui, kasih uang saja walaupun hanya sedikit, karena ketika mereka meminta-minta ini tidak mengharapkan diberi banyak, jadi sedikit saja mereka sudah senang sekali. Jadi orang yang mempunyai rezeki banyak, orang yang dikehendaki oleh Allah mempunyai rezeki yang banyak, tapi tidak memberi makan kepada orang-orang fakir miskin, ini adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, wa kunna osok kita rahmu iku perhatian sama kita bakal kainnya serta akan berlanjut. Yang ketiga adalah orang-orang yang berbicara tercela, ma'al khalidin, bersama orang-orang yang tercela. Jadi berbicara yang jahat bersama orang-orang yang selalu berbicaranya jahat. Jadi kalau saya kepada siapapun kita boleh berteman. Ini kalau saya kepada siapapun kita berteman, tapi kita jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai terpengaruh. Kepada siapapun kita boleh berteman. Kepada orang yang mungkin selalu berbuat maksiat, kita berteman, tapi jangan sampai kita terpengaruh. Jadi wakun anahudun al-khalid, orang-orang yang selalu mengejek kepada syariat-syariat Islam, orang yang selalu mengejek kepada ajaran Rasulullah. Ini masuk dalam tafsir ini. Wakun anahudun al-khalid. Jadi kita usahakan mencari orang yang baik, usahakan cari teman yang selalu berkata baik. Kalau saya silakan berteman dengan siapapun, tapi jangan sampai terpengaruh. Kemudian waktu nalama masyarakat melakukan ibu biomedi, ibu bukan ibu orang percaya soal itu biomedi kelawan di kiamat kata tanah sehingga terkolah itu orang yang itu keyakinan. Yang keempat, orang yang akan dimasukkan ke neraka Sakor adalah orang yang mendustakan hari kiamat sampai mereka benar-benar yakin ketika kiamat itu telah datang. Jadi ketika orang tidak percaya dengan adanya hari akhir, maka dia akan selalu berani melanggar syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, orang yang akan dimasukkan ke neraka Sakor adalah orang-orang yang tidak menjalankan sholat. Yang kedua, orang-orang yang diberi kemampuan tapi tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian orang yang selalu berbicara tercela bersama orang-orang yang tercela. Kemudian yang keempat adalah orang yang mendustakan hari-harinya. Kemudian yang terakhir, famatan fa'udun safa musafir, famatan fa'udun mongko orang manfaat kuning kulu nafsin mongko safa musafir safaatnya muka bodoh nyafaat. Pada hari itu syafaat sudah tidak berguna lagi bagi mereka. Pertolongan dari orang-orang yang bisa menolong sudah tidak lagi bisa mereka terima.
syafaat dari Rasulullah tidak bisa mereka terima, pertolongan dari anak yang soleh sudah tidak bisa mereka terima. Tidak ada manfaatnya lagi syafaatnya orang-orang yang mampu mensyafaat. Jadi ada 4 golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka, dan selalu kita harus selalu meminta kepada Allah untuk selalu bisa menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita sekarang belum bisa, mungkin di akhirnya nanti kita bisa. Jadi mungkin sekarang belum bisa menjalankan sholat, mungkin di akhir nanti bisa menjalankan sholat. Karena banyak cerita orang ketika masih muda selalu disibukkan dengan mencari rezeki. Ketika dia sudah diberi sakit, kemudian baru sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Banyak sekali cerita. Jadi ada orang yang selalu disibukkan dengan kerja, kemudian di akhirnya dia sudah tidak bisa berjalan dengan sempurna. Kalau ke masjid diantar oleh anaknya. Jadi kalau menjelang sholat zuhur diantar ke masjid, sholat asar diantar ke masjid, jemput lagi, maghrib diantar. Ternyata orang sudah tidak sadar bahwa saya tidak punya bekal sama sekali untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diberi sakit oleh Allah Subhanahu, untungnya masih mampu berjalan walaupun tidak sempurna untuk ke masjid. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilakukan di lima waktu, misalnya sholat zuhur dilakukan di waktu asar, kecuali jamak. Kalau jamak dan qasar ada, tapi kalau qadha tidak ada. Misalnya subuh, saya baru jam 7, sholat subuh harus, sholat qadha tidak ada. Akan tetapi dalam fikih itu Rasulullah ini pernah dulu seperti itu. Kalau sholat qadha itu ada, kalau sholat qadha itu diperbolehkan dalam syariat, maka enak gitu ya. Nah, saya tak tidur aja subuh, barunya jam 7 nanti sholatnya jam 7. Tidak ada, sholat qadha itu tidak ada. Jadi tapi itu Rasul pernah
tidur, kemudian bangun tiba-tiba waktu sudah habis, kita tetap harus mengqadha sholat. Jadi qadha sholat qadha tidak ada, sholat qadha tidak ada. Jadi kalau kita misalnya tertidur, misalnya kita ada zuhur, kita tidur, bangun asar, kita berdosa. Setelah bangun asar bagaimana? Ada sholat zuhur, mengqadha sholat zuhur, mengqadha sholat zuhur. Tapi kalau tidur kita sebelum zuhur, tidur kita tidak berdosa. Jadi secara hukum saya sholat qadha itu tidak ada. Tapi kalau kita ditakdir oleh Allah, kemudian ditakdir oleh Allah tidur, kemudian bangun waktunya sudah habis, kita harus menjalankan qadha sholat. Walaupun di situ banyak sekali furu'iyah. Jadi Rasulullah itu pernah ditakdir oleh Allah mengqadha sholat. Ditakdir mungkin itu sebagai pelajaran bagi kita. Kalau kita tertidur kemudian sepertinya habis, kita tetap mengqadha sholat. Walaupun itu tidak dibenarkan dalam hukum fikih, tidak dibenarkan dalam hukum syariat. Sholat qadha itu tidak ada, tidak dibenarkan. Apalagi kalau disengaja, itu dosa yang besar sekali. Nah, saya tak sholat asar nanti bareng-bareng dengan hari, saya tak sholat dulu bareng-bareng dengan asar, tidak bisa. Karena sholat qadha tidak ada dalam hukum. Bagaimana hukumnya yang tadi? Kita harus, kalau tidurnya di waktu zuhur, ya tidur kita berdosa. Kemudian bagaimana kalau kita mengqadha sholat orang? Tidak ada mengqadha sholat orang lain, tidak ada. Membayar fidyah itu kan puasa, bukan sholat. Ada orang tua saya tidak sholat, saya bayar fidyah, tidak ada. Yang ada adalah puasa. Jadi seperti itu. Sholat qadha ya ada beberapa mungkin ahli atau kelompok-kelompok atau mungkin pesantren yang tiap tahun itu menjalankan sholat qadha dilakukan di nisfu Sya'ban biasanya seperti itu. Jadi menjalani sholat yang terpilih, menjalani sholat yang mungkin lupa atau gimana, itu ada yang seperti itu. Cuma hukum aslinya tidak ada mengqadha sholat. Tapi seandainya kita tertidur waktu sholat sudah habis, tetap harus sholat. Karena itu terjadi. Ada orang subuhnya sudah habis, ya sudah tidak sholat gitu ya. Jadi dia seperti menyimpulkan sendiri gitu ya. Kalau waktunya sudah habis, ya sudah tidak usah sholat gitu. Karena waktunya sudah habis gitu ya. Waktunya sudah habis. Pegangan kita adalah Rasulullah yang mungkin oleh Allah ditakdir oleh Allah untuk memang mungkin bangunnya siang atau gimana. Jadi seperti itu. Dan itu terjadi orang berkeyakinan yang waktunya sudah habis, sudah sholat. Jadi pegangan kita adalah Allah dengan Muhammad bangunnya siang sehingga beliau tetap menjalankan sholat. Walaupun dalam hukum asalnya tidak dibenarkan untuk sholat itu. Tapi kalau menjalankan sholat boleh karena alasan berlebihan. Tapi kalau qadha itu cukup ya.